Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum guru kita Bapak Haji Muhammad Usman, baik putra dan para menantu beliau, yaitu Bapak Ustadz Abdul Latif dan Bapak Ustadz Ahmad Miftah. Kita doakan guru kita almarhum Bapak Haji Muhammad Usman, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang sangat banyak, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Madinah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ubaidillah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syamsuddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Kiram, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sirajuddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Amil Jarkasih, Bapak Ustadz Amil Ridwan, Bapak Ustadz Abdul Malik, Bapak Ustadz Zainuri, Bapak Ustadz Ribut, Bapak Ustadz Muhammad Alif, ya, Bapak Haji Rahmat, Bapak Ustadz Musyaffa Lutfi, Bapak Ustadz Rasyadi, Bapak Ustadz Sahrullah, Bapak Ustadz Imam Alfi, dan Bapak Ustadz Saiful Arif. Lengkap nih Pak Yuda. Kita doakan para guru-guru kita semuanya biar pada panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita semua. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita duduk kembali. Sudah 1 tahun almarhum guru kita meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Rasanya sebentar ya, udah 1 tahun. Tempo hari saya datang, 7 hari, dan sekarang sudah apa? 1 tahun. Almarhum yang sudah berada di alam kubur, insya Allah
almarhum ini kita bersaksi bersama min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, kalau almarhum guru kita udah 1 tahun, kita yang masih ada di dunia pasti akan menyusul. Pasti nggak Pak? Pasti ya. Mau cepet apa mau lambat ini? Ya, jarang ada yang pengen cepet, jarang. Pengennya mah Allahumma tawil apa? Umurona, panjangin umur saya ya. Almarhum guru kita sudah berada di alam kubur. Ada 3 hal yang beliau tunggu. Jadi kalau kita mati di alam kubur tinggal nungguin doang. Apa yang ditungguin? Nih, 3 hal yang ditungguin orang yang mati, terutama almarhum guru kita ya. Yang pertama, orang yang di alam kubur nunggu datangnya kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamat ya? Kalau dia mati bawa amal soleh, pengen buru-buru kiamat karena kuburannya udah enak, pengen ngerasain surga yang sebenarnya, buru-buru ya Allah, buru-buru ya Allah. Tapi kalau dia pulang bawa dosa ya, di alam kubur yang dibawa dosa, dia takut hari kiamat karena pasti akan dijerumuskan kemana? Dalam neraka. Makanya kata Allah sudah jelas ya, alladzina yassuruna astatan liyurau a'malahum ya. Nanti orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat astata, dalam berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Ada yang bentuknya kayak monyet ya, ada yang bentuknya kayak iblis. Nanti dikumpulin tuh orang semua di padang mahsyar ya, dibangkitkan ketika hari kiamat itu. Semua penghuni kuburan bangkit ya, liyurau a'malahum. Disitulah Allah perlihatkan amal mereka masing-masing. Kalau dia amal solehnya banyak ya seneng ya di padang mahsyar. Kalau dia banyak dosanya apa? Matahari bukan sejengkal Pak ya. Jadi liyurau a'malahum, Allah perlihatkan amal-amal mereka ketika kita berada di padang mahsyar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia pulangnya bawa amal baik, sekecil apapun amal baik itu Allah perlihatkan. Malam ini nih baik nggak? Baik ya. Jangankan Pak kita sama-sama manusia, ini tanah nih yang kita dudukin, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, Allah catat sebagai khairayyar, amal kebaikan. Jadi tanah yang kita dudukin ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kata tanah, benar ya Allah, malam itu saya hadir haul di rumah Engkau Ngaji Usman. Saya baca Yasin, saya baca zikir, dan itu dicatat khairayyar, amal kebaikan. Bukan hanya itu, tuh tumbuhan, pepohonan pun menjadi saksi kalau malam ini kita melakukan apa? Kebaikan. Tapi sebaliknya Pak, kalau kita mati bawa dosa, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah,
apapun dosa yang kita lakukan, Allah perlihatkan. Sekecil apapun, nyolong, nipu, nyakitin orang, ya, itu semua Allah perlihatkan. Nggak ada yang lewat sedikit pun, ya, sedikit pun nggak ada yang lewat. Jadi nanti para bapak hari sekalian, tadi sudah dibaca surah Yasin oleh guru kita. Kata Allah dalam surah Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Kata Allah, satu hari nanti mulut-mulut kamu kami nakhtim, kami tutup, mulut kita nggak ngomong. Siapa yang ngomong? Wa yukallimuna aydihim. Nih, tangan kita yang berbicara. Ya, kuping ngomong, mata ngomong, lihat apa aja matanya, kupingnya denger apa aja, ini tangan megang apa aja, nyolong barang siapa aja, tanda tangan yang sah apa enggak, nah, ngomong tangan tuh. Kalau organ tubuh kita berbohong, Pak, kata saksi apa, kata kaki apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nih, kata kaki, saya yang jadi saksi. Ya, kaki ini jadi saksi. Jadi kemana aja kita pergi, yang nganterin siapa? Kaki. Ya, malam ini kaki nganterin kita duduk di tempat yang sangat baik. Maka kaki ini wa tashhadu arjuluhum menjadi apa tuh? Menjadi saksi. Maka alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah malam ini kita duduk, mudah-mudahan nanti ketika kita mati pada hari kiamat, kita nunggu kiamat, maka malam ini menjadi catatan baik buat kita. Tuh. Makanya kalau ada kayak gini Pak, jangan malas-malas, jangan gelajis-gelajis, karena tidak lepas dari catatan kebaikan kita. Dan itu yang nanti akan Allah perlihatkan. Di padang mahsyar nanti Pak, semua nabi akan duduk di singgasana masing-masing. Nabi Adam di singgasananya melihat mana umatnya. Nabi Idris di singgasananya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, semua nabi punya singgasana di padang mahsyar. Dia akan kumpulkan masing-masing umatnya, kecuali Rasulullah. Beliau apa? Muter aja Pak, muter, cari umatnya. Mana umat saya, mana umat saya, mana umat saya. Bagaimana cara mengenali umatnya Nabi Muhammad itu bagaimana? Nabi pernah ditanya, kalau seandainya nih kuda-kuda hitam pada kumpul, maka di tengah-tengah kuda hitam ada kuda putih. Yang kuda putih itulah umat saya. Kenapa kita digambarkan seperti kuda putih, Pak? Karena Nabi Muhammad itu nur, cahaya. Umatnya pun kalau ngikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad pun akan menjadi nur, menjadi cahaya. Makanya ada satu doa dari Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nur, jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nur, jadikan telinga saya cahaya. Cahaya-cahaya itulah yang akan dilihat oleh Nabi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bercahaya ketika di padang mahsyar. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh orang yang ada di alam kubur. Yang kedua, apa yang ditunggu orang dalam kubur? Menunggu kiriman dari anak saudaranya. Ya, apa yang ditunggu? Kiriman istighfar, kiriman doa, kiriman sedekah. Tuh, 3 tuh.
Ya, kiriman istighfar ini akan bisa mengangkat derajat almarhum yang ada di alam kubur. Makanya anak-anaknya istighfarnya setiap hari, ya, setiap hari, jangan nunggu tahunan. Karena ada kiriman kita yang tiap hari, Pak, ya, buat orang yang di alam kubur. Ada yang mingguan, malam Jumat. Ada yang tahunan. Ini haul. Malam ini almarhum guru kita senang, Pak, bahagia. Senangnya bukan main. Karena dikirimin Yasin, dikirimin zikir, dikirimin tahtim Quran, dikirimin istighfar. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu. Ya. Jadi apa, Pak? Jadi istighfar yang dibacakan buat almarhum itu sudah mengangkat satu derajat. Maka kalau dia sepanjang dia ada di alam kubur, Pak, ya, sampai kiamat datang, anak-anaknya, murid-muridnya beristighfarkan untuk almarhum, maka pas kiamat almarhum dosanya apa tuh? Habis. Karena satu istighfar udah apa? Udah menghapus dosa orang itu. Satu istighfar udah mengangkat derajat, diangkat derajatnya. Kalau kuburannya kurang enak, dengan sebab istighfar anaknya, dengan sebab istighfar murid-muridnya, menjadi diangkat derajat yang tidak enak menjadi apa? Enak. Yang kedua, doa dah. Ya, malam ini kita doain, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan almarhum daripada lubang-lubang apa? Neraka. Dan doa orang yang sedang duduk begini, Pak, tidak ada doa yang ditolak Allah. Karena malaikat Allah itu turun, Pak. Ya, turun, nanti di malaikat-malaikat itu ikut bareng duduk, ya, mengaminkan apa yang diminta oleh orang-orang yang duduk, dilaporin ke hadapan Allah. Kata Allah, malaikat, apa yang hambaku minta, mereka duduk bersama-sama, mereka duduk, ya Allah, minta ampunanmu. Kata Allah, saya ampuni. Maka insya Allah doa yang kita minta semuanya diterima oleh Allah. Almarhum di alam kubur diampuni apa? Dosanya. Tiap tahun haul, tiap tahun diampuni. Lah kalau haul, Pak, ini kirimannya gedenya gede banget. Ya, kirimannya besar. Karena di dalam haul ini udah banyak yang dibaca. Itu kiriman yang dinanti, yang ditunggu oleh apa? Orang yang ada di alam kubur. Nah, yang ketiga, Pak, ya, sedekah. Ini air, ada kue, ada makanan, ada nasi. Itu sedekah yang akan sampai pahalanya buat orang yang ada di alam kubur. Makanya kita kalau haul gini, Pak, ya, ada yang dibawa, ada yang dimakan. Setiap satu butir makanan yang dimakan, maka itu akan memberikan nilai sedekah buat almarhum. Insya Allah, mudah-mudahan ya keluarganya yang di sini dengan sedekah, semakin banyak yang disedekahin, maka semakin besar pahala sedekah yang sampai kemana? Ke almarhum. Tuh, ya, jadi insya Allah nggak rugi, Pak, ya. Kemudian yang terakhir, yang ditunggu oleh orang yang ada di alam kubur, apa, Pak? Catatan laporan malaikat tentang keluarganya. Ya, tiap hari tuh malaikat nyatet. Kira-kira nih anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, orang udah dalam kubur, nih bapaknya dalam kubur, kira-kira ditinggal pada berantem apa enggak? Pada berkia-kia apa enggak? Tambah baik apa tambah buruk? Ya,
Kalau ternyata ditinggal oleh almarhum, istrinya tambah baik, anak-anaknya pada akur semua, semuanya doain, ngirimin buat orang yang di alam kubur, maka dilaporin sama malaikat, tuh yang di kuburan seneng. Tapi kalau kita Pak ditinggal mati sama bapak emak kita, anaknya pada berantem, pada kagak akur, ya, pada nggak akur, marah bertahun-tahun, padahal satu perut, satu rahim dari emak bapaknya mati, dia apa? Enggak akur. Nah ini dilaporin tuh sama malaikat. No, anak-anak lu tinggal pada apa? Pada pecah, pada nggak akur, pada berantem Pak ya. Dan ini dilaporin. Kira-kira tuh kalau kita dilaporin sedih nggak tuh Pak? Sedih. Ya Allah ya. Makanya orang mati itu Pak, orang mati disebut apa Pak? Wafat. Wafat itu artinya tembus pandang. Jadi kita nih kalau udah mati itu ngelihat orang yang masih hidup. Makanya jangan sembarangan mentang-mentang bapak kita udah mati, ya yang paling tua, paling serakah namanya ya. Paling berkuasa gitu ya, adik-adiknya mau hidup kek, mau kagak kek, mau dapat duit kek, mau kagak kek. Nah, bapaknya ngeliatin tinggal nangis doang. Dan itu nggak lepas dari laporan malaikat ke orang yang ada di alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita semua Pak ya, ketika kita mati menunggu kiamat, kuburan kita termasuk taman dari taman surga. Orang kalau ditaruh Pak, walaupun di penjara, tapi kalau penjaranya enak, betah nggak? Betah. Ini kita di penjara, penjaranya enak, semua fasilitas ada. Mau makan tinggal makan, wangi, tidur empuk, ruangan ber-AC Pak ya. Enak atau? Mendingan gue di sini daripada gue di dunia, begitu Pak ya. Makanya kata Nabi apa? Al-mautul mu'minun khairun. Jadi matinya orang beriman itu justru lebih baik. Maka kalau ada orang beriman mati, itu yang dia kendaki. Karena orang yang beriman itu lebih seneng mati daripada hidup. Kalau hidup makan masalahnya berat, banyak Pak ya. Maka insya Allah mudah-mudahan, makernya udah putusan mulu Pak ya. Ini kita disuruh pulang ini kali ya. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan para bapak hadirin sekalian ya, saya alhamdulillah walaupun setahun sekali datang kemari silaturahmi keluarga besar guru kita, silaturahmi dengan guru-guru yang ada di sini, silaturahmi dengan warga di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi umur kita apa? Panjang, rezeki kita apa? Banyak. Ya. Mari kita sama-sama baca Fatihah khusus buat guru kita almarhum Bapak Haji Muhammad Usman dan juga untuk anak-anak dan istri beliau. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah pelihara. Baik. Dan untuk kita, mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Guru saya mohon maaf